Lagu favorit saya itu bunyinya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Hai, kamu yang lagi scroll playlist sambil ngemilin keripik atau kacang. Pernah gak sih lo, lagu favorit lo tiba-tiba bikin merinding? Bukan karena beatnya yang keren, tapi karena baru nyadar aja nih lirik ya, karena lu terdorong penasaran ya. Ternyata agak ngeri ternyata lirik ya. Ya ampun, itu pasti kalian pernah ngalami terjebak hal semacam itu ya kan. Sama gue juga pernah ngalamin kayak gitu ya. Gue dengerin lagu EP-nya sudah bertahun-tahun, tapi sekarang udah agak jarang nih ya, karena ada lirik yang musik itu teman-teman ya, ibaratnya kayak temen tongkrongan lu lah ya, yang selalu ada ya, yang nemenin kita tiap kerja, di motoran. Cuma kamu yang bisa membuatku tidur tertentu, memikirkanmu aman deketu. Oh kamu cantik sekali, ku hanya ingin dia tahu. Kamu lucu, kamu lucu. Mungkin kamu cantik sekali, bahkan mau tidur. Dan ada yang lebih ekstrem, di kamar mandi pun tetap ditemenin sama musik tuh. I sit by myself talking to the Tapi teman-teman, karena kita lupa nih ya, kalau di balik melodi yang catchy, yang keren ya, liriknya itu bisa jadi bom waktu buat pikiran kita, bahkan masuk ke alam bawah sadar. Nah, jadi menarik banget nih pembahasan kita untuk video kali ini. Makanya kita ingin kulik habis-habisan tentang musik ya, bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jadi simak sampai selesai. Pertama, sadari dulu nih teman-teman, kita tuh menghafal lirik lagu tanpa sadar karena repetisi ya kan. Teman-teman kalian pasti pernah nih pas lagi mandi atau lagi naik motor atau lagi nyetir ya, atau bahkan ngerjain tugas, mulut kita itu komat kamit nyanyiin lagu yang bahkan nggak kita pahami artinya ya. Itu seperti itu contohnya. Nah, contohnya lagi nih ya, misalnya lagu cinta yang romantis ya, romantis banget, taunya ternyata curhat soal toxic relationship ya, atau lagu PRT nih yang liriknya nah teman-teman, lagu yang horor, lagu kekasihnya yang meninggal ya. Dan bahkan lagu yang liriknya itu bahasa Inggris, kadang-kadang kita terhanyut dengan lagunya tanpa kita pahami makna dan artinya, atau kita lagi males gitu ya, yang apa sih nih terjemahannya gitu. Nah, disinilah teman-teman masalahnya. Ternyata otak kita itu menyerap semua kata-kata itu seperti ibaratnya tuh spons yang cuci piring ya. Gampang banget itu menyerap ya, dan tanpa kita sadari, mindset kita bisa terbentuk dari hal-hal yang kita dengar secara berulang-ulang, apalagi lama ya. Maka dari itu, kritisi. Tapi jangan panik ya teman-teman. Di sini gua nggak menjadi polisi lirik yang ribetin setiap kata. Jadi cukupkan aktifkan saja mode penasaran yang ada di kepala kalian ya. Sesekali aja teman-teman ya. Kalau nemu lagu yang chordsnya yang bikin nangis, coba cek arti liriknya. Misalnya lagu kayaknya upbeat banget nih ya, ternyata cerita tentang depresi, atau lagu kedengarannya manis banget
ternyata penuh sindiran, sarkas ya. Ini bukan nyari kesalahan atau apa lagi gue nyari keribetan di video ini, bukan teman-teman. Ini gue tujuannya gue biar lu itu punya kesadaran lah gitu ya tentang hal ini ya. Nah, kita ini ngobrol, ibaratnya ini kita ngobrol sama lagunya ya, dengan lebih intim lagi. Siapa tahu nih ya, lu malah makin respect sama pencipta lagunya ya, sama musisinya. Ternyata liriknya dalam banget ya. Ya ternyata bukan lagunya tapi kisah gua banget ini ya. Ini relate banget. Nah, yang seru lagi nih teman-teman ya, lirik itu bisa jadi sebuah cermin di zaman ke zaman. Lu lagu-lagu jadul pakai metafora bunga-bunga atau pelangi buat mengungkapkan perasaan. Puitis banget lah pokoknya ya. Tapi sekarang nih teman-teman, banyak lagu pakai bahasa slang ya. Bahkan kata-kata yang vulgar. Musik kan berkembang, tapi kita harus paham konteksnya. Jangan sampai anak kecil nyanyi-nyanyi tentang klub malam. Alay, kaya apis, sasela pipis, norak api. Cuma karena lagunya enak didengar atau musik aransemennya itu enak didengar ya. Inilah peran kita sebagai pendengar yang dewasa, yang cerdas ya, untuk bisa memfilter dengan bijak tapi tetap enjoy dengan vibes yang sangat nyaman ya. Nah, di satu sisi juga ya, jangan lupa setiap orang itu punya interpretasi sendiri-sendiri ya. Gue juga nggak memaksa untuk kalian biar memfilter lagu-lagu yang lu lagi sedang enak-enakan denger, enggak gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita perlu kritis ya, teman-teman. Contoh lagi nih, lagu yang normalisasi kekerasan atau merendahkan gender tertentu misalnya. Kalau kita diam aja teman-teman, tanpa sadar kita itu ikut menormalkan hal-hal yang sebenarnya itu nggak oke teman-teman. Makanya dari itu gue di sini video ini gue ungkapkan semuanya apa yang gue rasakan di video ini, agar teman-teman itu sadar lah gitu ya, bahwa ada hal yang tidak bisa dinormalisasikan gitu. Musik itu teman-teman ya, seperti remote control ya, tak kasat mata yang bisa mengubah suasana hati para pendengarnya, mengembalikan memori, bahkan bikin kita nangis bombay tanpa alasan yang jelas, tanpa sebab yang jelas. Tapi kok bisa sih? Ya bisa lah. Apa iya sekumpulan nada dan liriknya punya kekuatan sehebat itu ya? Penjelasan ilmiahnya itu ada teman-teman. Nah, yang pertama nih gue jelasin satu-satu. Musik itu bahasa universal yang langsung nembus ke otak kita. Secara evolusi, manusia itu udah terbiasa merespons ya, suara sebagai alat komunikasi primitif, teriak, bahaya, nyanyian, ritual, atau tangisan bayi. Otak kita punya jaringan pendengaran yang langsung terhubung ke area emosional ya, seperti amigdala ya. Amigdala itu apa? Ada pusat rasa takut atau rasa senang ya, dan hipokampus. Nah, hipokampus itu ada penyimpanan memori ya. Ketika dengar musik, neuron-neuron ini langsung aktif atau nyala tanpa perlu izin dari logika kita atau tanpa kita sadari. Itu secara spontan terjadinya ya teman-teman. Nah, contohnya nih teman-teman, beat yang cepat itu ada 120 sampai 140 BPM ya, yaitu bikin jantung kita itu deg-degan, memicu adrenalin, mirip efek seperti lagi olahraga gitu teman-teman. Ada juga nada minor atau melodi melankolis ya, langsung dikenali otak sebagai rasa sedih, bahkan tanpa lirik sekalipun ya, secara spontan langsung kita sedih. Nah, yang kedua ada dopamin, si penghasil euforia atau rasa senang yang membuat kita ini ketagihan yang selalu ketagihan. Nah, saat dengar lagu favorit, otak kita itu melepaskan dopamin ya, hormon yang sama saat kita makan coklat atau jatuh cinta ya, bikin kecanduan lah intinya gitu. Penelitian neuroscience bilang begini, bagian nucleus accumbens ya, pusat reward aktif saat musik mencapai bagian yang memuaskan seperti chorus atau drop. Makanya teman-teman, kita bisa rewind lagu yang sama berjam-jam, dopamin yang bikin kita candu banget ya. Atau kita itu banyak lagu 100 biji nih ya, tapi dengan itu aja itu disebut dopamin atau rewind ya. Nah, yang ketiga, musik itu
yaitu Mesin Waktu. Wah, kayak ada lagunya juga tuh, Mesin Waktu. Yaitu yang mana Mesin Waktu ini bisa mengaktifkan memori ya, atau kita lagi nostalgia dengan teman-teman kita yang pernah dengar lagu yang secara bersamaan ya, terus tiba-tiba teringat mantan ya, teman-teman SMA atau momen spesifik ya. Itu karena musik menyimpan memori di mental jukebox ya. Kombinasi melodi, lirik, dan emosi saat pertama kali dengar lagu itu membentuk jejak memori yang sangat kuat ya. Pas musik diputar ulang, hipokampus itu langsung ngacak-ngacak file nostalgia itu gitu. Nah, contoh ekstrim nih teman-teman. Ada pasien punya penyakit Alzheimer ya, yang lupa nama keluarganya, bahkan nama diri sendiri lupa gitu. Tapi masih bisa nyanyi teman-teman. Bisa nyanyi lagu masa kecil dengan lirik sangat spesifik nyanyinya. Ya itu makanya kekuatan musik itu benar ada gitu, secara kita nggak sadari. Nah yang keempat, hipnosis yang dibungkus rima. Lirik itu teman-teman kata-kata yang punya irama, dan otak manusia sangat mudah terpengaruh repetisi. Saat kita nyanyi I am happy, I am confident, otak perlahan menganggapnya sebagai afirmasi atau asumsi. Apalagi diulangi 100 kali itu dalam seharian di playlist kita. Sebaiknya lirik negatif, misalnya aku gak berguna atau bla 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 gitu, yang bersifat negatif bisa memperkuat pikiran buruk tanpa disadari teman-teman. Makanya hati-hati banget dengan memilih lagu yang bersifat arahnya kemana nih, positif atau negatif sifatnya gitu. Bahasa dalam lirik juga memanfaatkan metafora dan simbol-simbol yang diselipkan dalam sengaja oleh pencipta lagunya hingga masuk ke alam bawah sadar kita. Nah contohnya nih ya, lagu tentang hujan. Nah hujan ini kan sebuah simbol ya, bisa diartikan kesedihannya yaitu maknanya artinya dari kegagalan romantis atau pembaruan, tergantung dari cara otak kita mengasosiasikannya ya kan. Yang kelima, mirror neuron, otak kita menarik ikut emosi musik. Mirror neuron adalah sel saraf yang aktif saat kita melakukan sesuatu atau melihat orang lain melakukannya. Nah teman-teman, saat dengar musik dengan sedih ya, neuron kita ini bikin ikut merasakan kesedihannya juga ya. Anggaplah kita ini sebagai penyanyinya ya gitu, yang seakan-akan kita ini mengalaminya juga gitu. Ini juga kenapa musik bisa bikin merinding. Atau nangis tanpa sebab, karena otak kita mengira kita sedang mengalami emosi itu secara langsung. Yang keenam, musik itu alat kontrol sosial dan komersial. Industri musik paham betul dengan kekuatan ini teman-teman. Lagu party diciptakan dengan beat yang tinggi dan lirik sederhana agar apa? Agar mudah nyangkut di kepala kita gitu, agar mudah dihafal secara kita sengaja menghafalinya. Bikin orang itu ingin beli minuman, dansa, atau ikut tren. Di sisi lain, lagu politik atau protes pakai lirik provokatif untuk membangun solidaritas atau kemarahan. Nah, bukan kemarahan sih, semangat lah misalnya. Contoh kasus teman-teman, lagu kebangsaan bisa membangkitkan nasionalisme, lagu religi atau meditasi dipakai untuk menenangkan jiwa gitu, atau jiwa-jiwa yang sedang bersedih. Yang ketujuh, bawaannya pas sama frekuensi otak. Penelitian menunjukkan bahwa musik dengan frekuensi tertentu seperti 432 Hz atau binaural beats bisa sinkron dengan gelombang otak ya. Musik slow jazz atau klasik misalnya alpha atau theta wave ya.
kita ini relax, sementara EDM, beta wave bikin fokus atau semangat. Ini dipakai terapi musik untuk atasi anxiety hingga tingkatkan produktivitas. Jadi tergantung keperluannya apa ya. Nah, next time kalau lu galau dan putar lagu sedih berjam-jam itu aja lagunya, ingat itu bukan kebetulan teman-teman, itu otak lo lagi mandi dopamin dengan dicampur dengan air mata. Hati-hati banget nih teman-teman, bisa-bisa lo tenggelam sampai seharian dengan itu lagu, sampai banjir tuh kamar lo. Ya, intinya teman-teman, bijaklah memilih dan sadar dampak dengan memilih musik yang kalian putar dalam seharian atau bisa diulang-ulang terus dalam 1 jam, karena musik itu bisa mengendalikan emosi kita dan pikiran kita, dan outputnya apa ya mempengaruhi kehidupan lo lah ya kan. Nah, musik itu bukan sekedar hiburan aja teman-teman, ia alat yang bisa menyembuhkan, bisa memotivasi, atau bahkan bisa meracuni diri kita sendiri ya. Pilihlah lagu yang selaras dengan nilai dan emosi yang ingin lu rawat. Setelah lu lah mau rawat apa ya kan, itu kan pendapat lu. Di sini gue cuma berdiskusi aja ya. Intinya gini teman-teman, musik itu kekuatan ya, lu yang pegang kendali sepenuhnya dalam hidup lo. Putar dengan sengaja, bukan sekedar ikut alur. Ya, jadi next time sebelum ikut-ikutan nyanyi I love you, he love me ya versi metal atau nari-nari ala-ala TikTok sambil teriak lirik SpongeBob SquarePants ya, cek dulu teman-teman maknanya apa. Siapa tahu di balik ketukan drum yang menggila itu ada pesan yang bikin lu mikir, oh ternyata gue selama ini nyanyiin ini, oh ternyata gue kenapa tiba-tiba nangis, tiba-tiba ternyata ini liriknya, oh, dan banyak sekali oh-nya lagi. Jadi musik nggak cuma hiburan aja, gue ingetin lagi itu. Dia ini adalah sebuah alat atau tools yang bisa dipakai untuk menyembuhkan, memanipulasi, atau sekedar membuat kita ini nyaman dalam sebuah ilusi atau delusi di kepala kita aja nih ya. Makanya bijaklah memilih playlist, karena apa yang lo dengar bisa jadi sebuah cerminan di dalam diri lo, di kehidupan lo, atau seakan-akan lo ini sebuah drama gitu di dalam hidup lo ya. Enggak lah, itu delusi banget. Oke, untuk video ini sampai di sini saja. Semoga bermanfaat, semoga lo gak kena delusi dalam soal musik ya. Jadi bijaklah dalam memilih musik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.